Halo semuanya, selamat pagi. Sebenarnya tergantung dari kalian mau lihatnya aja berapa ya. Ini gue sekarang ada di lapangan dekat rumah gua. Jadi lapangan ini termasuk lapangan terbesar sih. Jadi gue bakal mereview, asik, mereview beberapa tempat yang ada di sini. Nggak tempat, mungkin di situ ada sawah, ada tambak lagi, ada beberapa di sini ada beberapa orang yang ngambil rumput. Biasanya sih buat sapinya gitu. Halo Mbak, boleh nanya-nanya sesuatu? Mbak, oh ternyata Mbaknya nggak jawab teman-teman. Mbak, bajunya bagus loh Mbak. Beli di mana? Oh, di Edotel. Edotel tuh hotel yang ada di sekolah gua ya, enggak sih? Di mana nih? Di Golden. Oke, jadi ini orang-orangan ya, seperti yang gue pernah buat konten kemarin. Dan bener, sebagian besar hama yang ada di sini tuh burung gitu loh teman-teman, coba lihat tuh. Oh, banyak burungnya, ternyata kasihan banget petaninya. Burung-burung jahat emang. Burungnya banyak ya, gitu tuh. Makanya sama petani itu dikasih jaring-jaring ini. Wah, mereka menikmati sepertinya. Menikmati sekali makan-makan saat pagi para burung. Tuh kita aneh ya. Hilang semua ya. Itu petaninya lagi apa sih namanya, lagi ngusir yang namanya burung-burungnya. Bagus gak sih guys? Nah, di belakang gua si petaninya itu lagi mengusir burung-burung ya teman-teman. Oke, gue bakal cerita sedikit tentang Madura. Kebetulan kan gue orang Madura ya. Ya, orang Madura asli sih. Kalau dari sisi KTP gue lahir di Sumeneb. Oke, jadi gue udah 18 tahun di Madura, walaupun kuliahnya di 2018 di Jember ya. Tapi Jember kan hampir sama, lingkungannya hampir mirip-mirip lah sebenarnya. Di Madura sendiri itu ada 4 kabupaten ya, ada 4 kabupaten. Ada paling timur di kabupaten gua ada Sumeneb, di sebelahnya baratnya itu ada Pamekasan, di sebelahnya lagi ada Sampang, di sebelahnya lagi ada Bangkalan. Setiap kabupaten itu memiliki logat yang berbeda. Gimana tuh logatnya? Nah, jadi teman-teman, logat di setiap kabupaten di Madura tuh beda-beda. Pelafalannya, dialeknya bisa dibilang ya, dialek itu logat, atau dari sisi kata-katanya juga cukup beda. Kita contohin aja, gue sebenarnya sudah pernah buat konten ini di vlognya teman gue tahun 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Rame. Semoga konten ini bakal rame juga. Jadi kalau di Madura tuh ada 4 kabupaten dengan 4 logat berbeda. Contohnya, kamu ya, kamu itu di beberapa tempat tuh beda. Sorry ya, buat orang Sampang Bangkalan mungkin ini agak berbeda seperti yang gue ketahui. Kalau kalian dari Sampang Bangkalan dan kalian ada koreksi, nggak apa-apa, langsung komen aja di bawah. Jadi misal contoh di Sumeneb aja. Kebetulan gue Sumenebnya itu di perbatasan sih, perbatasan ke Pamekasan. Jadi logatnya tuh nggak ngikutin Sumeneb banget gitu. Kalau di Sumeneb itu kamunya namanya Be'na. Nah, Be'na. Kalau orang Situbondo itu gue lihat juga hampir mirip ya logatnya kayak Sumeneb. Tapi di kuping gue agak kasar sih dibandingkan yang Sumeneb. Nah, kalau itu namanya Be'na. Pas yang kedua Pamekasan itu Be'en. Tapi ada yang bilang Be'en atau Be'en. Pas yang ketiga ada Sampang, Kakek. Nah ini ada beberapa versi sih, tapi yang gue tahu ada namanya Kakek. Yang keempat Bangkalan, Hede. Kalau gue contohin dari sisi kata-kata ya,
Misal aku cinta kamu. Phom chop meng. Gitu bahasa Thailandnya ya. Phom chop meng. Phom itu aku, chop itu cinta, meng itu kamu. Phom lak meng. Phom lak meng. Chop itu suka kalau di Thailand. Phom lak meng, phom chop meng. Kok malah di bahasa Thailand ya? Oke, kita belajar bahasa Madura di sini. Jadi kalau di Madura, misal aku cinta kamu. Cinta ini kan ada beberapa tingkatan juga. Di Madura sama seperti di Jawa dan juga di Sunda, kita tuh ada 3 tingkatan, teman-teman. Ada enje iya. Oke, gue nyari view yang bagus aja ya. Oke, ada enje iya, ada engki entan tingkatan kedua, ada yang ketiga yang paling tinggi itu engki punten. Kalau di Jawa inggil krongo kayak gitu. Nah, di Madura contohin gue di enje iya aja ya. Karena kalau engki punten mungkin gue takut salah. Oke. Kalau aku cinta kamu, semenep, sengkok itu aku, sengkok, taro, kabe, nah. Contohin gue logatnya, sengkok taro kabe, nah. Biasanya gitu. Koreksi juga kalau orang semenep ini tahu. Siapa tahu ya gue salah juga. Tapi itu yang gue tahu. Sengkok taro kabe, nah. Nah, beda kalau di Pamekasan. Di Pamekasan tuh contohin engkok taruh kabar. Jadi lebih kalau gua ya di kuping gua tuh lebih soft aja. Kalau kata orang Sumenep, logatnya Pamekasan itu agak kasar. Tapi kalau orang luar, misal orang Pamekasan lah misalnya, katanya logatnya Sumenep itu agak kasar. Maksudnya mungkin kurang terbiasa kali ya sama logat itu. Jadi kita pikirnya itu agak gimana gitu kan. Tapi kalau menurut gue karena udah terbiasa ya fine aja sih. Kalau di Pamekasan itu engkok terkabana, kalau di Sampang engkok juga, tapi ya tadi engkok terkakake gitu. Biasanya gitu, agak kalau gue melihat mendengar sih. Kalau Sampang itu agak kasar bagi gue. Dari sisi logat ya, bukan dari sisi manusianya, ingat, bukan dari sisi manusia. Sisi logat kayak agak kaku. Engkok terkakake gitu. Karena orang temen gue tuh ada tuh yang dari Sampang kayak gitu, agak apa ya, agak keras juga kalau ngomong. Apa memang pembawaan orangnya ya, bukan pembawaan logatnya, tapi gue nggak tahu. Nah, yang terakhir yang paling barat dan mendekati Bangkalan itu Hedeh kan. Engkok troka Hedeh. Ada di Bangkalan tuh lucunya gini. Misal kalau kita apa namanya? Pelafalan pengulangan kata itu kan ada namanya, misal kita apa ya contohin langsung aja celok. Nah, celok itu dalam bahasa Madura namanya kecut, teman-teman. Kalau di apa namanya di Bangkalan itu tidak itu lo. Kalau di sini kan misal di Sumenep tak atau inje, tak atau inje gitu. Kalau semuanya tidak celok, tidak kecut, namanya kalau di sini tak celok. Kalau di Bangkalan lo celok. Jadi kayak ini jeruknya lo celok ini katanya kan. Gue pernah ke Bangkalan lo celok. Berarti kan kecut dong kalau kayak gitu. Ternyata artinya itu tidak kecut gitu loh. Oh, itu tuh sangat unik sih bagi gue. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa Madura, oke, ayo, nggak apa-apa. Nah, kemarin tuh ada yang nanya, Rehan tahu berapa bahasa? Berapa bahasa? Ini bentar ya. Beberapa bahasa yang gue ketahui, gue contohin yang kayak Thailand tadi. Contoh ya, kalau perkenalan di Thailand, Sawadee-khap. Nah, di Thailand itu kan Sawadi. Kalau cewek ha. Jadi yang cowok jangan ngomong ka ya. Jadi kayak kelihatan cewek nanti. Pas kalau yang cowok diimbuhin khap. Apa artinya? Kha sama khap itu biar kita kelihatan sopan. Kayak gitu. Kalau cuma sawadi, kita ketemuan kayak enje iya gitu. Sawadi khap, sawadi kha. Phom itu saya, ce itu nama. Phom ce Rehan Saidi khap.
Vom maca Indonesia Cup Kopkuna Cup. Pas nanya lagi ke dia. Oh iya, gue artiin. Vom ce Royhan Saidi Cup itu artinya nama gue Royhan. Vom maca Indonesia Cup, gue berasal dari Indonesia. Kunce Arai Cup. Gue bilang kunce nggak sih tadi? Kunce Arai Cup. Nama kamu siapa? Di dalam Thailand juga ada apa namanya juga hurufnya. Angka ding. Neng, song, sam, si, ha, ho, chet, pet, kausik. Nah, itu yang gue tahu ya. Selebihnya gue belum belajar. Jadi kalau di Thailand kan ada yang namanya kalau ketawa tuh di sini WKWKWK ya. Kalau di Thailand itu kan 5555. Tuh maksudnya gini. Neng song sam si ha ha. Jadi kayak hahaha. Kayak gitu. Jadi mereka tuh ketawanya tuh pakai 555 hahaha kayak gitu. Nah, ada bahasa yang menarik lagi bagi gue itu bahasa France. Jadi pelafalannya ini koreksi juga ya kalau orang Prancis melihat vlog gue. Kalau kata YouTube ya, bahasa Prancis atau France tulisannya ya, itu bukan France tapi France. Entah ya teman-teman. Ya gue juga belajar ya, jadi jangan salahin gue kalau salah. France. Contohnya bonjour kan tulisannya bonjour. Bonjour. Ada des infos. Bonjour. Je m'appelle Royhan. Comment vous appeler? Tout à fait comment? Santé. Gracias. Kamu gracias itu Spanyol nggak sih? Nggak sih. Enggak sih, gracias itu encante tulisannya gitu. Jadi nama saya Royhan Saidi. Comment vous appelez? Apa namamu siapa ya? Kalian cari sendiri aja ya. Artinya gue juga lupa. Yang comment vous appelez tout à fait comment? Encante. Terima kasih apa ya encante ini kalau nggak salah gitu. Dan juga teman-teman, di Madura itu kan ada 4 kabupaten, itu budayanya kan beda-beda. Waduh, kena sinar matahari. Sorry ya mata gue kalau agak picek-picek dikit, agak sipit-sipit dikit. Mataharinya tuh belakang tuh. Oh, it's okay. Demi memberikan informasi. Jadi kalau di Madura itu kan ada 4 kabupaten, tentu budayanya juga beda-beda, ya nggak sih? Nah, 4 kabupaten ini, kalau gue sendiri kan dari Sumeneb. Sumeneb itu lahir tahun 1269. Bupati pertamanya Adipati Arya Wiraraja yang digunakan namanya di Universitas Wiraraja ada. Lopolo Septem Oktober tahun 1900. Kalau di Pamekasan, kemarin kan gue sekolahnya di Pamekasan tahun 1530. Kemudian Sambungana sudah negara atau emang Pamekasan sejak sekitar Katolik tahun terjadi nama saya nilai marato teloro keraton yaitu kalau Pamekasan 1530. Kalau sampan tarian gitu kan ya, yang diabadikan di beberapa tempat. Kalau di Pamekasan ada topeng getak. Gua paling taunya di sana tuh topeng getak. Biasanya penarinya juga pakai topeng-topeng gitu. Kalau di Sumeneb ada muang sangkal. Nah, muang sangkal ini cukup sakral bagi gua.
karena Muang Sangkal itu memang sudah ada di waktu kerajaan dulu gitu. Jadi kalau di sana itu kan ada yang keratonnya. Jadi kalau di Sumenep yang Muang Sangkal itu bagi gua sakralnya adalah karena di sana itu ada filosofinya gitu loh, banyak banget filosofinya, kayak dari sisi warna, dari sisi gerakan, kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang Muang Sangkal, cari aja di Google Muang Sangkal Sumenep, kayak gitu ya. Bapaknya lagi set, bapaknya lagi berperang sama burung. Jahat banget sih burungnya. Bisa nggak sih kita kompromi sama yang rajanya burung? Jadi kita kayak ada jalur diplomasi gitu loh daripada jalur perang. Ya contohnya kayak perang sekarang di Timur Tengah, Israel sama Palestina. Yang paling penting kan sebenarnya jalur diplomasi ya, dibandingkan jalur perangnya. Gimana enaknya gitu? Apa nggak sih petaninya mengundang raja burungnya untuk diplomasi? Menarik sih, solusi yang menarik. Menurut kalian gimana? Wah kasihan banget guys, ada capung. Kita bantu keluar yuk. Capung, semangat ya Capung. Makanya lu jangan degil kalau kata Bun Ipin. Yuk kita. Oke. Oke. Dah keluar. Dadah Capung.